Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini menjadi sebagai mentor saya, dan dewan-dewan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya sebagai ASN P3K Guru akan memaparkan apa yang menjadi rencana kerja saya selama 5 tahun menjadi sebagai ASN P3K Guru. Baik, langsung saja saya akan memaparkan rencana kerja saya. Rencana kerja saya yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah seperti silabus, RPP, kalender akademik, program tahunan, program semester, dan lain sebagainya. Oke, program kerja saya yang kedua yaitu berinovasi dalam pembelajaran seperti memberikan bimbel mapel bahasa Inggris, yang itu adalah sebagai mata pelajaran yang diampu oleh saya di luar pendidikan formal bagi peserta didik di SMP Negeri 4 Bulaji Utara. Yang ketiga, melakukan pembelajaran melalui metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali peserta didik. Dan yang kelima, mengembangkan kompetensi dengan mengikuti seminar-seminar dan pelatihan. Dan yang terakhir, berprestasi sebagai guru, mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi. Oke, baik, demikianlah yang menjadi rencana kerja saya selama menjadi ASN P3K Guru di sekolah SMPN 4 Bulaji Utara. Oke, baik, dan kesempatan saat ini saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah selaku mentor saya untuk memberikan saran-saran terkait program kerja yang saya buat. Kepada Bapak Kepala Sekolah atau mentor saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yakin Sabikini SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bulaji Utara, sebagai mentor Wijan Kinet SPD, sehubungan dengan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Guru tahap 3 tahun 2003. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dipenuhi oleh setiap peserta. Salah satunya adalah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2003. Ya baik, saya sebagai pimpinan penanggung jawab di SMP Negeri 4 Bulaji Utara mendukung sepenuhnya rencana kerja P3K Guru dari Wijan
Kinet SPD. Namun di sini ada beberapa tambahan saran saya sebagai mentor dari keenam rencana kerja ketika guru dari Bapak Ujian Kinaik dengan kurun waktu 5 tahun ke depan. Ya. Yang pertama terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya, di sini Bapak sudah cantumkan. Yang pertama silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kalender akademik atau pendidikan dan seterusnya. Ya, sederhananya perangkat pembelajaran suatu hal yang sangat mutlak dipenuhi oleh setiap guru yang mengampu mapel yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru. Ya. Satu hal yang saya perlu tekankan, di mana sekolah kita di sini sudah melaksanakan 2 kurikulum K13 dan kurikulum merdeka. Ya. Jadi Bapak Wican Kinaik sebagai peserta kegiatan P3K guru dengan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan limit waktu kurun waktu 5 tahun ke depan, ini memang harus dipenuhi dengan menyesuaikan segala referensi sumber yang terpercaya, yang akurat, untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, atau bahkan mungkin menyesuaikan juga dengan kurikulum yang disesuaikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya untuk program kerja yang kedua, ya di sini yang tercantum berinovasi dalam pembelajaran seperti memberikan bimbel mapel bahasa Inggris di luar pendidikan formal bagi peserta didik di SMP Negeri 4 Belitung Utara. Saya baca sampaikan langsung juga untuk yang ketiga karena ini berkaitan melakukan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang menyenangkan. Ya, saya lihat di sini terkait dengan program yang Bapak rancang, yang Bapak persiapkan untuk limit waktu 5 tahun ke depan sini ini, untuk mapel bahasa Inggris yang Bapak programkan di sini ini, sebagai guru sudah hal yang mutlak Bapak harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dasar siswa yang ada di SMP Negeri 4 Belitung Utara dan sumber daya dukung kompleksitas yang ada di SMP Negeri 4 Belitung Utara. Dengan dasar situasi itu, bagaimana Bapak seorang guru bahasa Inggris mampu berinovasi dengan tujuan pada poin yang ketiga, menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa efektif dan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, masih di poin kedua dan ketiga, di saat Bapak menyusun program-program pembelajaran dan inovasi pembelajaran dengan hasil pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, Bapak harus mampu menyesuaikan metode dan materi, karena tidak semua metode cocok dengan materi, dan didukung juga dengan media ajar yang sesuai dengan materi yang Bapak
ajarkan atau yang Bapak sampaikan. Lanjut untuk yang rencana kerja yang keempat. Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali peserta didik. Ya, di sini sudah barang tentu kita sebagai guru, warga sekolah harus memang menjalin hubungan baik dengan orang tua, wali peserta didik, dan juga peserta didik itu sendiri. Saya perlu garis bawahi terkait dengan menjalin hubungan baik ini, hubungan sosial antara guru penanggung jawab mapel bahasa Inggris Bapak Mujamin Kenaib, saya garis bawahi, dan perlu Bapak buat satu volume koordinasi hubungan itu untuk siswa yang memiliki kendala, siswa yang memiliki kemampuan dasar agak di bawah, atau juga siswa-siswa yang selama proses kegiatan belajar mengajar di situ lambat menangkap, memahami materi yang Bapak sampaikan di saat kegiatan belajar mengajar. Untuk itu juga dengan titik ini juga, dengan rencana kerjanya juga, Bapak sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, Bapak juga harus mampu memetakan siswa, mampu masuk kelas di mana siswa-siswa yang terkendala dengan pendengaran, penglihatan, harus Bapak mampu menyesuaikan kondisi yang ada di dalam kelas. Contohnya siswa yang penglihatannya, pendengarannya tidak maksimal, terganggu, Bapak tetap memposisikan di tempat duduk yang paling depan atau tempat duduk yang sesuai. Selanjutnya untuk rencana kerja yang kelima, mengembangkan kompetensi dengan mengikuti seminar dan pelatihan. Ya, sebagai guru sudah barang tentu dengan mengembangkan dengan upaya mendapatkan hasil yang maksimal di dalam pembelajaran, yang intinya sasaran kegiatan adalah peserta didik. Bapak harus banyak mencari sumber-sumber belajar, baik itu untuk teman dalam sekolah maupun di sekolah lain, atau sumber-sumber belajar di dunia maya, atau juga sumber-sumber belajar di dalam kegiatan-kegiatan, contohnya di kegiatan MKMP atau kegiatan-kegiatan BIMTEK, kegiatan-kegiatan yang sejenisnya. Nah, dengan kegiatan itu memungkinkan kompetensi Bapak dan juga teman-teman yang terdampak dengan itu pasti akan lebih baik lagi. Selanjutnya untuk program kerja yang ke-6. Ya, di sini untuk program kerja yang ke-6, berprestasi sebagai guru, mengajak siswa serta guru yang berkolaborasi. Ya, saya mungkin Sangga berikan saran sedikit di sini untuk siswa. Mungkin kalau toh di sini siswa ada tapi tidak dalam kolaborasi, mungkin siswa dia ada tapi dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktik lainnya, yang kolaborasi ini hanya sebatas antar guru. Jadi untuk siswa itu, siswa ada tapi dalam kegiatan KBM, bukan siswa ada di dalam peningkatan kompetensi. Ya, perlu diingat barangkali itu. Saya ulangi, untuk peningkatan prestasi sebagai guru itu
guru bukan berkolaborasi dengan siswa, tapi guru berkolaborasi dengan teman sejawat, itu luring ataupun daring, dan kegiatan yang serupa ataupun kegiatan MPMP atau kegiatan BIMTEK yang itu menyangkut berdampak ke peningkatan kompetensi guru, dan guru tersebut bisa terlihat sebagai guru yang berprestasi. Ya, barangkali itu yang saya bisa tambahkan, berikan saran saya sebagai mentor dari Wijan Kinet SPD sebagai peserta kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika guru tahap 3 di tahun 2023, dan juga sebagai acuan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dan penyedia kerja tahun 2023. Saya berharap untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bisa Bapak ikuti dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, agar semua materi, semua kegiatan dapat berimbas baik di SMP Negeri Ampel Utara untuk semua teman-teman yang Dewan Guru, dan terlebih khusus semua siswa SMP Negeri Ampel Utara. Mungkin demikian saran saya sebagai mentor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Waktu yang baik saya kembalikan kepada Bapak. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih atas saran yang sangat luar biasa menurut saya. Dan pada kesempatan ini juga saya berikan kesempatan kepada teman-teman guru sebagai audiens untuk menambahkan atau memberikan saran terhadap apa yang sudah menjadi program kerja saya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya langsung saja. Nama saya Iqbal Baka, selaku salah satu guru SMP Negeri Ampel Utara yang menjadi audiens daripada ASN P3K bernama Wijan Kinet SPD. Baiklah, tadi saya sudah mendengar pemaparan rencana kerja oleh ASN P3K yang bernama Wijan Kinet SPD. Ada 6 program, dan saya sangat setuju dengan program yang disampaikan. Tapi tadi sudah diberikan saran oleh mentor selaku kepala sekolah, dan saya di sini hanya sedikit menambahkan tentang program yang pertama. Yang saran saya melihat di sini ada satu program yang menurut saya sangat penting, tapi di program pertama ya, kalau bisa ditambahkan itu program kerja harian, karena itu sangat penting dalam kerja Bapak selama 5 tahun, apalagi sebagai pemateri bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, di bagian 3, yaitu melakukan pembelajaran melalui metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Ya, saya hanya memberikan saran sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Sebaiknya dalam pembelajaran itu salah satu metode-metode yang digunakan yaitu menggunakan speaking ya, setiap awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Dan itu sangat penting untuk kita mengetahui tingkat di mana kesiapan daripada siswa tersebut ataupun konsentrasi daripada peserta didik terhadap materi yang akan kita bahas
diberikan kepada peserta didik. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang saran atau senaran kepada Pak Wijan Kinayo SPG. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai mentor saya dan Ibu Hikmah yang telah memberikan saran-saran yang sangat luar biasa menurut saya. Demikian kegiatan pemaparan program kerja saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan atas partisipasi dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.